Kali ini kita akan mengunjungi bengkel motor yang didirikan oleh dua pemuda saat duduk di bangku sekolah. Dikarenakan pandemi, sekolah tatap muka dihentikan menjadi sekolah daring. Bermula dari hobi mereka yang sama-sama menyukai otomotif, muncul sebuah ide yang dikembangkan menjadi sebuah usaha yang bernama KTDB Project. Jadi itu awalnya pas COVID. Nah terus gue juga ada hobi soal ngecat velg motor. Terus habis itu lagi nongkrong tuh, bingung kan, nggak ada duit nih, COVID, susah, nggak dapet uang jajan, nggak sekolah gitu kan. Itu lagi ngumpul berempat ya kita ya. Bertiga awalnya. Awal bertiga, bikin usaha yuk, kayak repaint velg motor gitu. Terus ya udah tuh, ayo. Rencananya juga mau bikin YouTube juga. Terus ada tuh satu orang buat editor, tapi YouTube-nya nggak jalan. Terus kita juga bingung namanya apa tuh. Nah, awal kebentuk namanya itu juga apa? Lagi iseng-iseng juga sebenarnya. Namanya kita tidak seriuskan gitu, lagi nongkrong kan. Iya. Lagi nongkrong bertiga. Namanya apa ya? Tadinya mau namanya itu dari apa? Awal depan nama-nama yang penciptanya gitu. Iya. Jadi disingkatan. Terus waktu itu tuh gua sama teman-teman gua tuh lagi ini banget, lagi apa? Bercanda itu bahasanya tuh ini, asal ditanya, misalnya ditanya, "Lu dari mana?" Terus dijawab, "Kurang tahu deh, Bang." Ya gitu deh. Itu bercandaan gua sama teman-teman gua dan cuman gua dan ya lingkungan gua doang yang ngerti. Kalau gua jelasin juga mungkin lu gak ngerti. Nah, dari situ pun muncul tuh nama itu. Lagi ngobrol, terus gue ditanya tuh, "Apa lu punya saran gak nama gitu? Apa nama nih buat di tempat gitu?" Terus gue jawab, "Kurang tahu deh, Bang." Gue jawab gitu kan, karena ya emang bercandaan waktu itu pada masanya ketika itu. Terus langsung lah kepikiran, "Kurang tahu deh, Bang." Disingkat bisa nih, KTDB. Awalannya. Pas gue ngomong kayak gitu, langsung tanpa pikir panjang, tanpa ada apa pikiran-pikiran hal baru, udah dilupakan yang lain, langsung ini jadilah KTDB. Apa ya oleh KTDB Racing. Kita bukan kita bengkel bengkel balap, racing. kita bukan bengkel yang tujuan tuh ke sana gitu. Kita kan bengkel yang ingin menciptakan suatu karya gitu lewat project lah. Body motor yang dicat gitu kan. Itu kan bukan suatu hal yang apa ya, tidak masuk ke ranah racing lah. Iya, ranah racing. Jadi kita tidak masukkan nama itu, terus apa yang pas ya? Terus saya ini kan kita kan suatu tempat ya yang setiap pekerjaan kan menciptakan apa ya? Project gitu kan. Pasti kan ada project motor itu kan, seni juga dari project-projectan juga kan. Nah, dari situlah kita tambahkan KTDB Project. Nah, jadi kalau misalnya tanya apa sih kepanjangan KTDB? Ya kurang tahu deh, Bang. Kurang Kita tahu. Terus juga kalau yang mau ngecat, lu ngecat di mana? Kurang tahu deh, Bang. Jadi ya biar nggak serius-serius banget lagi doang. Biasanya kita kayak cuman servis ringan sih, kayak CVT, ganti oli, ya pasang-pasang parts kalau kita selagi kita masih bisa ya kita lakukan, kerjain pastinya. Seusaha dan motor apa aja ya yang gue bilang tadi, selagi masih kita bisa kerjain itu motor, masih kita masih memahami gimana caranya, ya pasti kita kerjain gitu. Dari body itu biasanya paling cepet seminggu. Itu untuk body motor kecil ya, kayak Vario, Beat, Mio. Terus kalau yang motor-motor gede kayak NMAX, Vespa, itu biasanya 2 minggu kalau nggak ada kendala. Ya itu kendalanya seperti cuaca, terus debu-debuan tuh paling benci tuh, debu-debuan yang terbang karena KTDB juga belum ada ruangan buat khusus cat gitu. Jadi masih banyak debu-debuan yang nempel di bodi karena itu yang bikin cat kurang maksimal. Yang prosesnya jadi lama. Iya. Amplas lagi, ngecat lagi. Terus jadi, kalau dibilang ngecat bisa nggak sih cepet? Bisa gitu, cepet tuh bisa, cuman nggak maksimal karena jujur ya gitu belajarnya
dari YouTube. Ya. Karena ya kita mengikuti perkembangan zaman lah. Iya, benar. Gitu. Sama waktu kelas 11 2 SMA kan sempat tuh itu kan masih belum pandemi. Jadi waktu itu ceritanya itu gimana bisa terjun ke dunia seperti itu awalnya gara-gara motor trouble. Motor gue trouble. Terus akhirnya gue bawa lah ke bengkel. Terus gue mati di situ gara-gara telat ganti oli. Jebol mesinnya. Iya, dari situlah gue mulai belajar lah supaya bisa ngurusin sendiri. Karena kan lumayan juga waktu itu ngurusin motor itu habis berapa kan. Di situ mulai belajar, pulang sekolah nggak nongkrong, les enggak gitu, ke bengkel. Bengkel. Belajar. Anak bengkel banget dah pokoknya. Gimana nanya ini gimana nih kalau misalnya ada masalah kayak gini gimana mengatasinya gitu. Gimana cara benerinnya, apa yang dibutuhin dan berapa nyari channel juga kan supaya kalau ada kemana-mana nyarinya gampang lah gitu. Jadi sebenarnya ya kalau ditanya ya belajar dari mana, YouTube juga gitu. Cuman YouTube sebenarnya jalan terakhir lah gitu. Sebenarnya kita juga udah tahu dari soal bengkel-bengkel sudah nanya juga, karena kan setiap ke bengkel pasti nanya gitu, ini gara-gara kenapa, nggak sekedar cuma naruh motor tinggal terima jadi, enggak gitu. Jadi ya biar biar bermanfaat juga kan gitu. Jadi ya harus dipelajari semuanya, itu kita harus mempelajari semuanya. Nggak buat yakin ya Faktor teman. bukan itu awalnya, bukan faktor teman. Awalnya ya kayak kita kan punya nih kebiasaan gitu. Kita punya kebiasaan yang awal tuh ngebantu teman dulu gitu. Jadi teman pengen bongkar apa gitu, pengen ganti apa, karena kita bisa Dan ada alatnya. dan teman tahu gitu kalau kita tuh bisa gitu. Jadi dia percayalah kepada kita coba gitu, kita lakukan, kita kerjakan. Dari mulai situlah dukungan yang membuat kita yakin tuh mulai ada gitu dari teman-teman. Kayak ya udahlah lu buka lah, ini untung banget buat lu gitu. Lumayan. Apalagi masih pelajar gini lah gitu. Ya buat duit jajan mah ada gitu. Walaupun harusnya tujuan awalnya itu gak usah ke situ gitu kan. Karena kan tujuan awal kita kan ya ingin ingin melakukan apa yang kita bisa gitu, tanpa meminta timbal balik gitu. Awalnya itu awal bongkar motor, awal bisa tuh ganti knalpot, dimana lagi zaman itu motor Matic ganti knalpot Vespa. Dan bengkel-bengkel yang bukan bengkel yang khusus Vespa itu Bengkel kadang pinggiran jalan lah. ya jarang yang menerima buat ganti knalpot Vespa Iya. terutama, karena susah juga. dan kalau ganti di bengkel Vespanya tuh harganya tuh pun lumayan. Jadi karena yaudah di sini gue coba deh, kalau mau ganti nggak usah bayar. Karena ya sekali lagi kalau kita kan tadi kita udah belajar ke bengkel, sudah nanya gitu, ilmu kita dapet. Cuma kalau kita cuma belajar teori tanpa praktek kan percuma gitu. Iya, susah. Jadi dari mulai situlah teman-teman bisa mempercayai bahwa lu bisa nih gitu. Terus ya dari orang tua juga ya support, tidak ada halangan gitu ya. Karena kan yang penting sekolah pendidikan gitu. Yang penting tetap terjaga. Kalau gue sih awalnya dari bongkar velg. Awalnya temen tuh gue bilang, gue mau repaint velg gue nih biar ganteng gitu kan. Yaudah gue juga. Yaudah tuh awal nggak, masih belum punya kunci tuh, masih minjem. Masih Bengkel minjem. depan. Iya, sama bengkel depan. Udah tuh bongkar jadi. Wah, baru nih ada nih peluang nih kan. Ya udah, pas banget waktu itu ngobrol, jadinya ya udah dijadiin satu tuh, Iya. tukang cat sama bengkel. Begitulah awal mula cerita mereka berdua dalam memulai usaha yang dikembangkan dari hobi mereka, yang memberikan mereka pengalaman serta pembelajaran baru, diawali dengan membantu teman sesuai dengan keahlian mereka masing-masing, sampai di titik mendapatkan keyakinan serta dukungan
dari teman agar mereka memulai usaha hingga akhirnya terbentuk KPDB Project.